Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, gerak cepat juru taktik Timnas Indonesia usai libur singkat. Kompak pakai jaket merah, Erick Thohir dan Ratu Tissa jadi duet maut. Striker Timnas Indonesia cetak brace di klub. Disebut aset bangsa, Marcelino Ferdinand bikin terpukau pundit Malaysia. Dalam sebuah tayangan di akun YouTube Astero Arena, nama Marcelino Ferdinand ternyata mampu bikin terpukau pundit sepak bola Malaysia, Kes Sundaresan. Ia terpukau dengan kontribusi yang diberikan oleh Lino di usianya yang masih sangat muda, yakni 1 assist dan 1 gol cantik melalui permainan kombinasi bersama dengan Sadil Ramdhani saat melawan Filipina. Ia juga flashback saat Marcelino Ferdinand bermain bersama Timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20 yang juga menyumbangkan gol saat bersua dengan Vietnam. Cash juga menyebut kalau Marcelino Ferdinand menjadi prospek cemerlang untuk bermain di luar Indonesia. Aplaus untuk Iwan Bule dari voters PSSI. PSSI menggelar kongres biasa di Hotel Sultan pada Minggu 15 Januari siang waktu Indonesia Barat. Dalam momen ini pula Iwan Bule menyampaikan kebanggaannya bisa menjadi keluarga sepak bola Indonesia. Di sisi lain, Muhammad Iriawan menyatakan tak maju dalam bursa calon ketua umum PSSI periode 2023-2027. Dalam pidato tersebut, Iriawan juga menampilkan video perjalanannya menjadi ketum PSSI. Standing applause pun diberikan oleh para voters. Tidak bisa ditampik bahwa Iwan Bule merupakan pimpinan PSSI yang banyak mendapatkan ujian. Bahkan dia bisa dikatakan bekerja secara efektif cuma selama 1,5 tahun karena sempat terganggu pandemi virus corona. Elemen supporter ikut dukung Erick Thohir jadi ketum PSSI. Salah satu elemen supporter Persebaya Surabaya Green North 27 menyatakan dukungan buat Erick Thohir. Ia meyakini Menteri BUMN itu punya kualitas menjadi ketum PSSI. Pria bernama asli Hussein Ghazali menyatakan harus ada perubahan drastis pasca tragedi Kanjuruhan dengan memotong satu generasi, yakni orang-orang yang saat ini ada di PSSI sehingga bersih dari orang-orang yang punya kepentingan tertentu. Apa yang disampaikan Cak Chong itu satu gagasan dengan tekad Erick Thohir, di mana ia berjanji akan memperbaiki sepak bola Indonesia sekaligus memastikan kepengurusan PSSI bersih dari tangan-tangan yang kotor. Latar belakang Erick Thohir di dunia olahraga membuat Cak Chong optimis Menteri BUMN itu mengetahui cara membuat organisasi PSSI lebih bersih. Kompak pakai jaket merah, Erick Thohir dan Ratu Tissa bakal jadi duet maut. Erick Thohir dan Ratu Tissa maju jadi bakal Caketum dan Cawaketum PSSI periode 2023-2027. Mereka kompak berjaket merah saat mendaftar, lalu akankah keduanya bergabung? Erick memang sudah lama berkecimpung di olahraga nasional sebagai Ketum Komite Olimpiade Internasional atau IOC, lalu pemilik klub Satria Muda, dan pernah memimpin Persib. Dia juga jadi pemilik klub Inggris Oxford United dan pernah menjadi presiden Inter Milan. Erick merasa terpanggil untuk membenahi persepak bola nasional yang sudah lama terpuruk dan sakit. Sementara itu Ratu Tissa yang saat mengembalikan formulir juga mengenakan jaket merah juga punya pengalaman cemerlang di level regional saat jadi wakil presiden AFF 2019-2023. Pencalonan ini menjadi bukti Tissa memang punya urusan yang belum kelar dengan sepak bola nasional. Menpora sebut PSSI dan pemerintah harus berjalan beriringan. Menpora Zainuddin Amali dalam sambutannya di Kongres Biasa PSSI berpesan federasi harus berjalan beriringan dengan pemerintah. PSSI era pimpinan Muhammad Iriawan memang semakin mesra hubungannya dengan pemerintah. Oleh karena itu, Timnas Indonesia U20 bisa berkali-kali menggelar pemusatan latihan atau TC di luar negeri dalam rangka persiapan Piala Dunia U20 2021. Saat Piala Dunia U20 2021 digeser ke 2023, Timnas U20 generasi baru juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk menggelar TC di luar negeri, di mana Ronaldo Kuateh CS berlatih di Turki dan Spanyol. Untuk itu, Amali berpesan hubungan baik antara PSSI dan pemerintah yang sudah berjalan harus dipertahankan. Striker Timnas Indonesia cetak brace bersama klub. Salah satu striker Timnas Indonesia mencetak brace bersama klubnya dalam lanjutan BRI Liga 1 2022-2023 meski di Timnas Indonesia tak menjadi pilihan utama Sintayong. Dia ialah Ilyas Pasojevic yang berhasil mencatatkan nama di papan skor dengan 2 golnya saat Bali United berhadapan dengan Persija Jakarta, yakni dalam laga pekan ke-18 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi pada Minggu 15 Januari.
Sayangnya, 2 gol tersebut tidak bisa menyelamatkan Bali United dari kekalahan, di mana tim berjuluk Serdadu Tridatu itu harus kena comeback Persija Jakarta dengan skor akhir 3-2. Namun 2 gol dari Ilyas Masujevic ini membuat dirinya mulai mengejar ketertinggalan dari top skor sementara BRI Liga 1 musim ini, David Da Silva. Iwan Bule akui gagal bangun training center Timnas Indonesia. Sosok yang akrab disapa Iwan Bule itu akan segera lengser dari jabatannya sebagai orang nomor 1 di PSSI. Muhammad Iryawan lantas mengakui ada satu program dalam masa baktinya yang gagal diwujudkan. Hal itu adalah membangun training center untuk Timnas Indonesia. Sempat dilaporkan, pusat latihan akan berdiri di sekitar Jakarta dan Sukabumi. Meski gagal di era kepemimpinannya, Iwan Bule yakin suatu saat nanti Timnas Indonesia memiliki pusat pelatihan sendiri. Apalagi sudah ada obrolan dari pemerintah akan dibangun training center di ibu kota Nusantara. Iryawan yakin hal itu akan bisa diwujudkan dan direalisasikan kepengurusan PSSI selanjutnya, terlebih sudah mendapatkan restu dari Presiden RI Joko Widodo. Sintayong membeberkan fakta menarik dari Park Hang-seo. Sintayong dan Park Hang-seo menampilkan drama yang membuat pertandingan tambah panas pada semifinal Piala AFF 2022 beberapa waktu lalu. Pesawara yang dilontarkan Park Hang-seo cepat dibalas oleh Sintayong dan begitu pula sebaliknya. Yang menarik, Sintayong mengatakan perseteruan yang terjadi dengan Park Hang-seo selama Piala AFF 2022 sudah berakhir. Lebih lanjut, ex-pelatih Timnas Korea Selatan itu mengatakan perseteruan antara dua pelatih yang akan bertanding adalah hal yang biasa. Semua pelatih ingin timnya mendapatkan hasil terbaik dan menganggap timnya adalah yang paling pantas untuk menang. Menurutnya, perseteruan dengan Park Hang-seo sudah selesai ketika Timnas Indonesia kalah di leg 2 semifinal Piala AFF 2022. Cuma libur singkat, Sintayong siap geber Timnas U20 untuk World Cup. Dalam tulisannya di laman devo.com, Sintayong memberikan gambaran agenda terdekatnya setelah gagal di Piala AFF 2022. Pelatih asal Korea Selatan itu akan langsung tancap gas mempersiapkan Timnas U20 Indonesia agar bisa berbicara banyak di Piala Dunia U20. Persiapan itu akan berlangsung pada bulan Februari 2023 setelah Sintayong kembali ke Indonesia. Pelatih berusia 52 tahun itu pun ingin membawa skuad Garuda Nusantara mendapatkan hasil yang terbaik. Dengan persiapan yang matang, Sintayong yakin Marcelino dan kawan-kawan akan mendapatkan kemenangan. Dukungan Timnas Indonesia U20 Indonesia sebagai tuan rumah juga menjadi alasan kuat Coach Shin yakin timnya bisa menang. Makin panas, CEO Bandung Premier League isyaratkan maju jadi calon ketum PSSI. Disampaikan melalui unggahan pribadi akun @a_7alu pada Minggu 15 Januari, CEO Bandung Premier League atau Doni Setiabudi atau yang akrab disapa Kang Jalu akan menyerahkan berkas ke kantor PSSI hari ini pada Senin 16 Januari. Dia mengatakan berkasnya telah lengkap dan siap untuk mendaftarkan diri. Pada unggahan tersebut, Kang Jalu juga menyematkan foto suntingan dengan dua kandidat ketum PSSI lainnya, yakni Lanyala Mataliti dan Erick Thohir. Hal tersebut kian meyakinkan publik jika dirinya akan maju sebagai calon ketum PSSI. Sebelumnya, Kang Jalu sempat mengatakan dirinya akan mencalonkan diri sebagai eksekutif komite atau Exco PSSI pekan lalu. Namun nyatanya dia diduga serius untuk maju sebagai calon ketum PSSI kali ini.